Hai teman-teman semua, jumpa kembali dengan saya di channel Tommy Official. Di kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik tentang bagaimana kita memakan gajah, yaitu cara berpikir yang sederhana setelah yang satu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya di sini ya, karena saya akan merilis video-video yang baru setiap minggunya. Kalau saya memberikan satu ilustrasi, contohnya Anda seorang pemburu, kemudian Anda menembak mati seekor gajah, dan Anda ingin memakan gajah tersebut. Kalau Anda bertanya ini pada orang yang dewasa, mungkin orang itu akan berpikir, dia mungkin akan membeli kulkas yang besar, supaya gajahnya bisa disimpan dan lama. Karena nggak mungkin gajah dimakan dalam sekali waktu dan habis. Storage yang gede, kita butuh ruang pendingin yang besar, dan seterusnya. Tetapi beda halnya kalau Anda tanya kepada seorang anak kecil. Anak kecil itu akan berkata demikian, bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Dia akan berkata, tinggal dibuka kulkasnya, dimasukkan gajahnya, ditutup kembali. Kemudian ditanya kembali, gimana caranya kita memasukkan jerapah? Ya tinggal dibuka kulkasnya, dikeluarin gajahnya, dimasukkan jerapahnya, kemudian ditutup lagi. Dan kalau ditanya lagi, gimana nak caranya untuk memakan gajah? Dia tinggal bilang, ya gajahnya dipotong aja kecil-kecil, kemudian dimakan satu persatu. Pemikiran seorang anak kecil ini mengindikasikan bahwa cara berpikir kita itu kadang-kadang terlalu complicated dan kadang-kadang terlalu rumit sendiri, sehingga kita tidak bisa mencapai hal-hal yang penting dalam hidup ini karena kita terlalu overthinking atau terlalu berpikir yang bukan-bukan gitu ya, tidak berpikir seperti seorang anak kecil ini yang simple dan to the point. Saya ingin membagikan ada 3 tips tentang bagaimana kita dapat menyikapi hidup ini terkait dengan cara berpikir tersebut. Jadi yang pertama itu adalah kalau kita ingin mencapai sesuatu dalam hidup ini, itu kita harus memiliki visi ya, kita harus memiliki tujuan apa yang ingin kita tuju. Nah, visi ini dalam hidup tentunya itu ada bermacam-macam. Di dalam visi ini itu akan ikut segala effort, segala kekuatan kita, segala waktu kita itu kita kerahkan untuk mencapai atau menjalani visi ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan visi yang benar? Visi ini kita bisa dapatkan dari perenungan, karena kalau kita cuman menjalani hidup ini dengan sekedarnya, menjalani visi kita dengan seadanya, ya kita di depan kita apa kita kejar, di belok ke kiri kita belok kiri, ke kanan kita belok ke kanan, tanpa memiliki visi yang very clear tentang kehidupan kita, maka kita akan seperti tidak memiliki arah. Jadi seperti kita ini seolah-olah berlari, hustle ya, bekerja dengan segenap tenaga, tetapi sebenarnya kita tidak lari kemana-mana. Dan kita tidak maju kemana-mana, kita hanya jalan saja di tempat. Dan hal ini juga yang kita harus hindari, karena ini akan makan waktu dan makan tenaga yang besar, dan kita tidak akan ada progres apapun dalam hidup kita. Visi yang saya maksud, itu kita harus selaraskan dengan panggilan dalam hidup kita. Panggilan ini agak kompleks memang, dan butuh kita berdoa banyak dan merenung tentang panggilan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Kalau kita bisa saja mencari visi pribadi, visi apa yang ingin kita kejar dalam hidup kita, tetapi itu tidak akan membawa satisfaction yang sempurna dalam hidup kita, sampai kita menemukan visi atau panggilan dari Tuhan. Visi saya sendiri sebagai seorang influencer, dan saya membagikan apa yang saya punya ini, terutama di dunia keuangan dan finansial, dan juga sekarang ini saya membagikan nilai-nilai di channel yang satu ini. Pesan saya satu, saudara, jangan sampai Anda mengejar-ngejar sesuatu yang dimana itu ibarat Anda mendaki tangga yang salah. Anda sudah keluarin effort, keluarin tenaga, buang-buang waktu, tetapi sampai di atas, Anda ternyata bukan itu yang Anda cari. Dan akibatnya Anda harus turun lagi dari tangga tersebut dan mendaki mencari tangga yang lain. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah kita harus melangkah visi itu step by step. Ada satu scripture mengatakan demikian, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Jadi, Tuhan tuh memberikan kepada kita itu seolah-olah bukan lampu senter yang dapat kita gunakan untuk meneropong jauh ke depan. Tetapi kita hanya diberikan semacam lampu teplok yang dapat kita membantu kita itu untuk berjalan selangkah demi selangkah. Kita kadang tidak bisa melihat apa yang akan terjadi beberapa langkah ke depan. Sulit sekali, even bagi kita ini untuk melihat sesuatu yang, let's say, beberapa tahun ke depan itu sulit sekali. 2, 3, 4 tahun, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu hampir-hampir kita nggak bisa mengerti ya apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tetapi kita bisa melihat, paling tidak itu,
1 langkah, 2 langkah ke depan. Artinya 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan itu kita bisa dapat gambaran bayangan yang samar-samar tentang apa yang dapat terjadi. Jadi kita harus tetap melihat visi yang jauh itu, tetapi pelaksanaannya kita harus melangkah step demi step. Dan di dalam proses melangkah itu, kita belajar untuk selalu bergantung kepada yang di atas, karena ada hal-hal yang kadang tidak bisa kita mengerti apa yang akan terjadi kemudian. Jadi, just percaya saja, melangkah step by step. Hal yang ketiga yang ingin saya bagikan adalah berpikirlah seperti seorang anak kecil yang ingin makan gajah tadi. Jadi, jangan terlalu berpikir terlalu panjang, terlalu lebar, jangan terlalu overthinking lah istilahnya, ya. Nah, di dalam menjalani langkah demi langkah tersebut, itu adalah semacam suatu proses yang membuat kaki kita akan makin kuat, mata kita akan makin tajam, bahu kita akan semakin kuat ketika kita melangkah. Dan di dalam prosesnya itu, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang selalu bertumbuh ketika kita melewati proses tersebut. Ada kalanya di dalam proses perjalanan ini, kaki kita tuh capek. Ya, kita istirahat. It is okay untuk kita berhenti dan beristirahat sejenak, tetapi kita melanjutkan lagi perjalanannya. Selama Anda tidak quit. Tetap berjuang, teman-teman. Percayalah bahwa apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang baik dan benar itu prosesnya maka akan membuahkan hasil. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menginspirasi dan dapat membawa insight yang baru dan membuat hidup Anda lebih baik. Nama saya Tommy Yu dan make your life better every day.